Setiap lidah mengaku, memuji, memuliakan nama Tuhan. Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Kami bangga, kami bahagia mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan. Tiada satu pun Tuhan malam hari terlepas dari berkat Tuhan. Kami semua diberkati oleh Tuhan. Dialah setiap pujian penyembahan kami boleh naik ke hadirat Allah menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan saatnya kami akan diisi dengan kebenaran firman Allah. Kami tetap terus mohon belas kasihan Bapa ada di tengah-tengah ibadah kami pada malam hari ini. Engkau memberkati, Kau memberi pengurapan kepada kami semua Tuhan. Khususnya kepada hamba yang melayan firman Tuhan. Biarlah Tuhan terus beracara dalam kehidupan kami. Terus beracara dalam ibadah kami malam hari ini. Dan percaya kami pulang membawa sukacita. Kami pulang membawa jawaban. Kami pulang membawa Tuhan berkat yang melimpah dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Bersyukur kepada Tuhan. Kami sambut firman ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Udara tidak mendukung, tapi Bapak Ibu ada hari ini, malam ini di tengah-tengah perhimpunan yang luar biasa. Dan saya yakin malam ini kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita akan melanjutkan Bapak Ibu Saudara pelajaran kita tentang hal berdoa. Di mana minggu lalu kita sudah mempelajari bagaimana Tuhan mengajarkan tentang doa. Doa bukan untuk kita lakukan untuk mendapat pujian dari orang-orang. Tapi minggu lalu kita sudah belajar bahwa doa itu merupakan satu kebutuhan dalam kehidupan kita. Yesus sendiri ketika ada di dalam dunia, Allah yang menjelma sebagai manusia dan membuktikan dia sebagai manusia, Yesus berdoa. Dia minta kekuatan yang daripada Allah. Itu sebab doa itu sangat penting. Diajarkan jangan kamu berdiri di tengah jalan ya, di pertigaan ya. Minggu lalu kita sudah melihat hal ini supaya kamu mendapat pujian. Tapi masuk kamar. Karena disitulah Tuhan sediakan fasilitas yang saya bisa katakan fasilitas VVIP yang Tuhan sediakan bagi kita. Di dalamnya ada segala persediaan barang yang kita butuhkan di dalam doa. Di dalamnya ada sebuah rahasia di mana hati kita 24 jam itu bisa connect dengan Tuhan. Nah, setelah itu baru masuk di ayat yang ke-9. Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara, doa Bapa kami ini tidak bisa diselesaikan hanya 1-2 minggu. Mungkin akan berlanjut terus Bapak Ibu ya. Karena ini dalam sekali dan jemaat GPDI Theophilus harus dapat mengerti tentang doa ini. Coba Bapak Ibu lihat Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Dikatakan demikian. Karena itu berdoalah demikian. Saya berhenti sampai di kalimat itu dulu Bapak Ibu Saudara. Ya, ada bagusnya Bapak Ibu doa Bapa kami ini kita hafalkan lalu kita ucapkan setiap minggu Bapak Ibu ya. Di hari Minggu di akhir ibadah. Selalu kita akan mengucapkan doa Bapa kami ini. Dimulai dari kalau tidak salah 2019 ya. Bapak Gembala 2018 atau 2019 saya lupa. Ya, Bapak Gembala senior almarhum menyampaikan kita doa Bapa kami setelah selesai. Ya, setelah itu berlanjut bertahun-tahun saya yakin hafal semua. Kalau belum hafal kebacut gitu ya. Ya, sudah berapa tahun gitu ya. Nanti teks di dalam LED harusnya sudah tidak ditampilkan lagi doa Bapa kami. Ya. Ada baiknya doa ini diulang. Tidak ada yang salah. Tapi Bapak Ibu Saudara, dengan kalimat karena itu berdoalah demikian. Kalimat ini Bapak Ibu mengandung pengertian bahwa doa ini bukan hanya sekedar diulang-ulang, tapi di dalamnya itu ada pengertian. Berdoa itu gini loh. Nah,
istilah sederhananya seperti itu. Berdoa itu harus mengerti dulu apa itu doa. Nah, Yesus ajarkan karena itu berdoalah demikian. Bukan hanya sekedar doa yang diulang-ulang. Jadi Bapak Ibu, zaman di saat Yesus sampaikan pengajaran ini, banyak model doa. Ya, dari doa itu karena tradisi yang berkembang, banyak model doa. Yohanes itu umurnya hampir sama dengan Yesus. Yohanes Pembaptis adalah perintis jalan bagi Yesus. Itu juga punya murid-murid, itu juga punya model doa. Nah, orang-orang Yahudi juga punya model doa. Dan kebanyakan model doa mereka, doa itu selalu diulang-ulang. Banyak sekali modelnya. Nah, murid-murid Yesus waktu mengikut Yesus tanya, doa itu gimana ya? Nah, seperti itu sejarahnya Bapak Ibu. Lalu Yesus sampaikan, kalau berdoa jangan cari perhatian orang ya. Kalau berdoa itu jangan bertele-tele ya. Jangan diulang-ulang. Sebabnya Tuhan sudah tahu sebelum diucapkan. Ayat sebelum yang minggu lalu kita pelajari. Sebelum diucapkan Allah tahu apa yang kita ingin sampaikan. Itu sebab masuk ke ayat 9 dikatakan, karena itu berdoalah demikian. Ada sebuah model doa yang harus anak Tuhan mengerti yang Yesus ajarkan. Tidak salah Bapak Ibu ya, diulang, tidak salah. Tetapi doa ini Bapak Ibu, kalau kita melihat sekali lagi pada doa ini, ada sesuatu yang Yesus inginkan di dalam kehidupan kita untuk kita mengerti. Nah Bapak Ibu, doa ini sebetulnya berhenti sampai di lepaskanlah kami daripada yang jahat. Stop sampai di situ. Tambahannya karena engkaulah yang mempunyai kerajaan, itu ditambahkan belakangan Bapak Ibu. Saya nggak tahu tahun keberapa, saya tadi cari nggak ada. Itu ditambahkan. Aslinya dalam bahasa aslinya, naskah aslinya itu berhenti sampai di lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saya juga kurang tahu sejarahnya gimana, lalu ditambahkan karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, lalu ditutup amin. Nah ya, karena kayaknya belum lengkap gitu loh ya, kayaknya selalu dipakai kata amin. Nah itu sejarahnya Bapak Ibu. Nah kita akan melihat Bapak Ibu. Dalam doa ini, apa yang Yesus ingin sampaikan di dalam doa ini? Seperti ini Bapak Ibu. Mengingatkan kembali kesadaran kita umat Tuhan akan hadirat Allah itu sangat penting di dalam doa. Saat kita datang kepada Allah dalam doa, yang harus kita mengerti ada satu faktor yang sangat penting, yaitu hadirat Allah. Saya belum masuk di doa Bapa kami, Bapak Ibu, tapi ini pendahuluannya. Ini pendahuluannya. Supaya kita bisa mengerti rangkaian doa Bapa kami itu seperti apa, tujuannya seperti apa, dan kita akan masuk nanti kata per kata dari doa Bapa kami ya. Jadi mungkin gak cukup hari ini, bisa disambung nanti minggu depan lagi ya. Jadi pelajaran berseri. Membuat kita sadar akan pentingnya hadirat Allah di dalam doa. Jadi begini Bapak Ibu. Kenapa orang berdoa itu dalam tanda kutip ya, saya pakai tanda kutip, tidak ada gairah untuk berdoa. Karena kebanyakan waktu kita duduk diam di hadapan Tuhan, faktor ini kita tidak mengerti betapa pentingnya hadirat Allah di dalam doa. Kalau kita tidak menyadari akan hal ini, ketika kita berdoa, kita tidak tahu Bapak Ibu, apa yang harus kita doakan. Nanti ujung-ujungnya keinginan kita yang muncul.
Apakah itu tidak boleh? Boleh Bapak Ibu. Tapi tujuan Yesus ajarkan doa ini supaya kita sadar. Sama seperti gini Bapak Ibu ya. Di waktu pandemi yang lalu kami gereja Tuhan online kan. Nah awal-awal itu kan harus direkam gitu ya. Khotbah direkam. Waktu itu belum komplit musik. Saya rekaman khotbah, yang rekam Victor. Saudara gak gampang loh. Ngomong yang dihadapi itu kamera. Gak gampang. Bapak Ibu pernah waktu itu juga sempat lockdown. Ada renungan tiap malam saya kasih. Itu saya ngerekam sendiri Bapak Ibu. Saya duduk sendiri cuman hadap-hadapan sama kamera. Susah Bapak Ibu khotbah. Jadi Bapak Ibu kalau perhatikan itu mesti ada kayak saya cut gitu ya. Saya cut. Karena ngomongnya bingung mau ngomong apa. Padahal baca Bapak Ibu. Kenapa? Saya nggak ada orang yang saya ajak bicara. Ya, saya bingung rekam. Kadang-kadang saya ulangi lagi, diulang lagi. Ngomong, loh, saya madep kamera bingung Bapak Ibu. Mau ngomong haleluya, siapa sing jawab gitu ya, bingung. Ulang lagi. Rekaman seperti itu Bapak. Kenapa? Nggak ada orang yang saya ajak bicara. Kalau seperti ini enak Bapak Ibu. Bapak Ibu saya khotbah, Bapak Ibu memperhatikan, semangat, ada respon. Wah saya juga semangat di atas ini. Kalau yang nggak jadi semangat itu, saya khotbah, Bapak Ibu Saudara menikmati dalam hadirat Tuhan, mantu. Wah saya jadi nggak semangat Bapak Ibu ya. Tapi kalau semangat, ada respon semangat. Inilah Bapak Ibu fakta ketika kita berdoa, tapi kita tidak mengerti faktor penting itu. Kita seakan-akan berdoa itu seorang diri. Kalau kita berlutut di kursi, kita madep kursi, ngomong sama kursi. Kita ketika berlutut di pinggir kasur, mau tidur berlutut, ngomong sama kasur. Betul tidak Bapak Ibu? Bingung apa yang harus didoakan. Nah dari sini Bapak Ibu, Yesus ajarkan doa itu adalah berbicara kepada Allah, atau lebih tepatnya berbicara dengan Allah. Nah ketika kita sadar bahwa kita itu sedang berbicara kepada Allah, lebih tepatnya berbicara dengan Allah, Bapak Ibu akan merasakan itu ada hadirat Allah yang turun di tengah-tengah kita. Persoalannya sadar tidak Bapak Ibu? Hadirat Allah itu ada dalam setiap doa kita. Kurangnya pengertian akan hadirat Allah Bapak Ibu membuat Yesus menangani secara langsung tentang hal doa ini. Karena Bapak Ibu di zaman itu ya kita tidak boleh meninggalkan sebuah tradisi dalam Alkitab Bapak Ibu. Doa waktu itu banyak sekali modelnya. Dan kebanyakan doa orang Yahudi itu hafalan diulang-ulang. Mohon maaf, ada yang masih mengikuti sampai sekarang. Kalau mau ini doa ya diulang sampai 100 kali. Diulang sampai 1000 kali. Yesus katakan, itu sebab kalimat pertama, karena itu berdoalah demikian. Tidak salah Bapak Ibu diulang-ulang, tidak salah ya. Jangan berarti habis ini minggu ini kita berhenti doa Bapa kami. Karena bukan itu maksudnya, bukan. Tidak salah Bapak Ibu. Tetapi di sini Yesus mau ajarkan pentingnya doa yang benar di hadapan Allah. Karena kalau kita tidak mengerti ada hadirat Allah yang menjadi pokok permasalahan di dalam doa, Yesus langsung turun tangan di sini. Membicarakan tentang doa. Dan khotbah di atas bukit dimulai Matius pasal yang kelima. Itu aransemennya itu bagus sekali Bapak. Kalau kita pelajari ya. Yesus gak ucuk-ucuk. Saya, Ibu Christine kadang-kadang Bapak Ibu loncat sana loncat sini.
Tapi Yesus mengaransemen sebuah khotbah itu runut, sempurna, luar biasa indah sekali. Dimulai dari Matius pasal 5, dimulai dari ucapan berbahagia, masuk di hal yang kita bicarakan tentang doa. Nah, karena kurang pahamnya akan hadirat Allah, Yesus sampaikan hal ini. Dan Bapak Ibu yang saudara, yang pertama yang Tuhan mau angkat di dalam doa Bapa kami. Ini masih pendahulunya Bapak Ibu. Nanti minggu depan kita akan lihat. Ternyata setiap kata demi kata yang Tuhan ajarkan itu mempunyai pengertian yang dalam. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga. Kita nanti berhenti sampai situ. Dilanjutkan lagi. Ya, kalimat demi kalimat. Itu indah sekali Bapak Ibu kalau kita pelajari. Kesempatan hari Jumat kita diberi waktu untuk kita belajar. Saya akan mulai dari pendahuluan dulu. Yang pertama Bapak Ibu. Dalam doa Bapa kami, Yesus mau ajarkan demikian. Kehadiran Allah dapat ditemukan di mana-mana. Pemazmur 139 mengatakan Allah dapat ditemukan di mana-mana. Tidak ada satu tempat tidak ada hadirat Allah. Selalu ada di mana-mana dan hadirat Allah itu dapat ditemukan. Allah secara mutlak ada di mana-mana. Dia ada di surga, dia ada di bumi, dia ada di seluruh tempat. Bahkan sampai ke dunia orang mati dia ada. Jadi Bapak Ibu Saudara, manusia yang mengambil keputusan untuk menghindari hadirat Allah dengan bunuh diri salah. Karena sampai mati pun hadirat Allah ada. Di mana-mana ada. Alkitab telah tulis Mazmur 139. Nanti Bapak Ibu baca ya. Tidak ada cara lain untuk melepaskan diri dari hadirat Allah. Hadirat Allah ditemukan di mana-mana. Jadi ini yang Tuhan mau ajarkan kepada kita supaya kita dapat mengerti kehadiran Allah dapat ditemukan di mana-mana. Nah, kalau kita sudah ketahui bahwa hadirat Allah itu selalu ada di mana-mana, kita harus belajar Bapak Ibu. Kalau hadirat Allah ada di mana-mana, berarti di dalam doa itu selalu ada hadirat Allah. Kalau sampai di dunia orang mati hadirat Allah ada, masa di dalam doa tidak ada? Tidak mungkin. Ini yang sering kali kita tidak pahami. Sehingga doa kita setiap hari hanya itu-itu saja. Tidak pernah berkembang dan akhirnya seperti zaman Yesus, model doa yang sama yang kita naikkan. Bangun tidur, yaitu doanya. Mau makan, yaitu doanya. Tetapi kalau kita mengerti di dalam doa ada hadirat Allah. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan demikian. Perbendaharaan kata kita yang keluar di dalam doa itu pasti berkembang. Pasti berkembang. Ada selalu Roh Kudus itu memimpin hidup kita, menuntun mulut ini mengucapkan sesuatu pujian bagi Tuhan. Tidak pernah habis Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu buka Pemazmur. Betapa indah puisi, kiasan, pujian, kemegahan tentang Allah. Gak pernah sama. Selalu ada yang baru dan tidak pernah habis. Kenapa? Karena di dalamnya pemazmur menulis di dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu mau ambil kata-kata dalam pemazmur tidak apa-apa. Itu bagus sekali pujian pengagungan kepada Tuhan. Nah, kalau kita tahu Allah ada di mana-mana, manusia yang kadang-kadang, maaf saya pakai kata, kehilangan akal lalu kita bersembunyi dari hadirat Allah, ini yang terjadi Bapak. Dimulai dari mana? Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa,
Saya nggak tahu Bapak Ibu ya, apa yang dalam pikiran Adam dan Hawa. Alkitab menulis Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Itu orang yang sangat jenius lah, manusia jenius. Tingkatannya itu satu level di bawah Allah. Bahkan Adam memberi nama seluruh ciptaan Allah. Dan kasih nama ya satu persatu semua ciptaan Allah. Dikasih nama Bapak Ibu. Waktu Adam duduk, kok celekit-celekit ya dilihat. Oh tinggi, sampai sekarang dikasih nama tinggi. Ya ada yang gelayutan gitu, lompat sana. Oh ketek, nah, sampai sekarang namanya ketek. Dikasih nama, itu gak gampang loh Bapak Ibu ngasih nama seperti itu. Sampai burung-burung di udara, ikan yang ada di lautan itu banyak sekali. Gak cuma sekedar nama ikan, enggak Bapak Ibu, ada spesiesnya. Orang hebat. Tapi ketika jatuh ke dalam dosa, coba bayangin Bapak Ibu. Dosa ternyata membuat orang jadi goblok. Sembunyi di mana Bapak Ibu Alkitab tulis? Kalau Bapak Ibu perhatikan, sembunyi di mana? Di semak-semak duri sembunyinya. Jadi dari orang yang jenius ketika jatuh di dalam dosa seperti kehilangan akal. Lari dari hadapan Allah, sembunyi di semak-semak duri. Kira-kira kalau anak kecil main apa itu, petak umpet gitu, sembunyi di semak-semak duri, gampang ketemu enggak? Anak kecil aja gampang menemukan. Ini lawannya Tuhan. Sembunyi. Demikian manusia. Dosa itu mempunyai kuasa yang mengikat. Jadi Bapak Ibu tidak kaget kalau hari ini manusia, saya tidak berbicara tentang orang di luar Tuhan, di dalam Tuhan. Banyak yang menyembunyikan diri dari hadapan Allah. Padahal Alkitab sudah tulis dengan jelas. Tidak ada tempat di mana Allah tidak hadir. Semuanya dimanapun, percuma kita menyembunyikan diri. Tidak ada cara lain untuk kita menyembunyikan diri. Allah ada di mana-mana. Bapak Ibu Saudara, hadirat Allah tidak dapat dihindari. Nah, dari sini kita pelajari. Kalau hadirat Allah tidak dapat dihindari. Bapak Ibu Saudara, sebetulnya kita tidak perlu mencari susah-susah tentang hadirat Allah. Kalau kita sadar dia ada di mana-mana. Di dalam doa, Allah pasti hadir di tengah-tengahnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Ini pelajaran yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu Saudara. Allah hadir di dalam kita. Tadi Allah hadir di mana-mana. Yang kedua, Allah hadir di dalam kita. Bapak Ibu, kalau kita mengatakan kita seorang Kristen, kita selalu bertanya seperti ini. Perjanjian baru, saya mulai dari sini aja Bapak Ibu ya. Terlalu panjang keterangan di sini. Dalam perjanjian baru, 1 Korintus 3 ayat 16 dan 1 Korintus 6 ayat 19. Itu mengatakan bahwa tubuh kita itu adalah bait Allah. Bait Roh Kudus. Allah diam di dalam kita. Itu menunjukkan, memberi arti seperti ini Bapak Ibu. Betapa mudahnya kita berhubungan dengan Allah apabila kita menyadari akan kebenaran ini. Yang pertama tadi, Allah itu hadir di mana-mana. Omnipresent, hadiratnya ada di mana-mana. Yang kedua, lebih spesifik lagi, dia hadir di dalam kita. Karena Korintus jelas mengatakan tubuh ini adalah bait Roh Kudus. Rasul Paulus ingin memberi pelajaran kepada kita untuk kita renungkan. Ternyata Allah diam di dalam hidup yang hina ini. Yang sudah ditebus oleh darah Yesus dan percaya akan salib Tuhan. Tuhan mau tinggal di dalam kita.
Tuhan tinggal di hidup saya dan di hidup saudara. Dan ini adalah realita, fakta yang sangat luar biasa. Kalau kita bisa sadar akan hal ini, Allah diam di dalam kita. Bapak Ibu, bukankah ini berkat yang luar biasa? Amin. Amin. Jadi betapa mudahnya hidup kita. Kalau kita sadar, kita bisa kontak dengan Allah. Kita bisa berhubungan dengan Allah. Bapak Ibu, ketika kita mendengarkan kebenaran ini, jangan sampai kita hanya berkata, oh iya, iya. Tetapi lebih dalam lagi kita merenungkan hal ini, karena ini yang membedakan kita orang Kristen yang mengerti akan kebenaran atau Kristen yang dangkal. Karena Bapak Ibu, kalau Kristen yang masih dangkal, yang sedang bertumbuh baru mengenal Tuhan, selalu akan berkata, oh ya, ya, ya. Terus kalau yang lebih pantasnya lagi supaya kelihatan orang Kristen, amin, 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 selalu gitu. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita sudah mulai bertumbuh, karena kita harus bertumbuh Bapak Ibu, sesuai dengan visi gereja kita menjadi gereja yang berkualitas. Ada yang bertanya kepada saya, menjadi gereja yang berkualitas, sampai kapan Pak Pendeta? Loh, sampai kapan? Sampai kita seperti Yesus. Saya jawab seperti itu. Ada proses panjang yang harus kita lalui sampai hidup ini sama seperti dia. Amin Bapak Ibu. Jadi visi gereja kita menjadi gereja yang berkualitas. Ada pertumbuhan. Nah, orang yang mengalami pertumbuhan itu akan merenungkan segala sesuatu, mempertimbangkan artinya, lalu mengerjakan supaya terjadi di dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sudah sadar melewat doa Bapa Kami pendahuluan malam ini, Tuhan ada di mana-mana. Lalu Tuhan ada di dalam kita. Bapak Ibu, ini yang Tuhan mau. Sebelum kita belajar doa Bapa Kami ini. Supaya apa Bapak Ibu? Ketika kita berdoa, doa kita itu berkembang Bapak Ibu. Dalam pujian penyembahan kepada Tuhan. Berkembang Bapak. Rasul Paulus mengatakan, wah, doa dia, bahasa rohnya dia berkembang. Dia katakan, berani dia katakan, melebihi kalian semua. Itu berarti ada progres Bapak Ibu. Tidak hanya seperti doa di zaman Yesus yang hanya diulang model doa seperti ini. Pengikutnya Yohanes doanya seperti ini. Murid-murid Yesus katakan, aku gak mau kalah jadi muridnya Yesus. Tanya, doa yang benar kayak apa ya? Karena itu berdoalah demikian. Yesus katakan demikian. Yang ketiga Bapak Ibu. Yang ketiga. Waktunya sudah mau habis. Ketika sudah tahu bahwa Yesus ada di mana-mana. Yesus ada di dalam kita. Yang ketiga memberi pengertian Bapak Ibu. Allah hadir secara khusus di dalam jemaat. Ini yang membedakan Bapak Ibu. Kalau kehadiran Allah ada di mana-mana, hadirat Allah di mana-mana, ternyata hadirat Allah secara khusus itu bagi jemaat. Ya, kalau kita tahu di mana-mana ada kehadiran Allah, di dalam hidup kita ada hadirat Allah, Allah mau tinggal di dalam kita. Bapak Ibu, ada hadirat khusus di tengah-tengah jemaat. Kalau kita lihat bangsa Israel, di seluruh Israel Allah ada di mana-mana. Tetapi secara khusus Allah hadir dalam bait suci. Dimanapun bangsa Israel berjalan, kehadiran Allah ada. Hadirat Allah menyertai mereka. Tetapi secara khusus Tuhan hadir di bait suci. Dan Tuhan hadir di ruang maha kudusnya.
Karena di situ hanya pertemuan dua pribadi. Zaman perjanjian lama, imam besar dengan Allah. Ini yang membedakan secara khusus Bapak Ibu. Hadirat Allah khusus ditunjukkan tengah-tengah jemaat. Nah, kalau ada pertanyaan, kalau Allah hadir di mana-mana, gak perlu repot-repot ke gereja. Di rumah aja cukup. Karena di rumah ada hadirat Allah. Betul Bapak Ibu, tidak salah. Tetapi secara khusus hadirat Allah dinyatakan di sebuah perhimpunan jemaat. Itu sebab Bapak Ibu, bangsa Israel menyusahkan, dalam tanda kutip, menyusahkan diri. Karena waktu itu kalau untuk pergi ke bait suci banyak aturannya. Itu sebab saya pakai kata menyusahkan diri pergi ke bait suci. Karena kehadiran Allah yang khusus ada di dalam bait suci. Jadi kalau ada yang bilang gak perlu susah-susah ke gereja, di rumah juga ada hadirat Allah. Tidak sepenuhnya salah. Tapi Bapak Ibu, kalau kita belajar kembali ke Alkitab, bangsa Israel, umat Tuhan menyusahkan diri masuk ke dalam bait suci karena di situ adalah hadirat Allah. Itu sebab Bapak Ibu Saudara, dari pelajaran ini ada baiknya Bapak Ibu. Tidak selalu, tapi ada baiknya kita punya partner doa. Ya, doa sendiri penting. Karena di dalam ruang Maha Kudus hanya dua pribadi, kita dengan Allah. Tetapi Bapak Ibu, di dalam perhimpunan jemaat, di banyak seluruh umat berkumpul, hadirat Allah dinyatakan lebih luar biasa secara khusus Bapak Ibu. Itu sebab Matius 18 ayat 19, 2-3 orang berkumpul, Allah hadir. Jadi Bapak Ibu di sini kalau kita punya partner doa, bisa telepon. Yuk kita doa sama-sama yuk. Hari Jumat Bapak Ibu ada doa rantai. Ya, awal-awal jam pagi itu banyak sekali Bapak Ibu. Ada 1 jam itu ada 2-3 orang. Ya mungkin hari-hari ini mulai surut. Yang hadir cuman mata rantainya. Mata rantai sudah ditentukan Bapak Ibu. Jadi sepanjang hari itu doa gak putus ya. Tapi ada baiknya, coba Bapak Ibu ajak berdoa 2-3 orang. Wah, di situ kita bisa merasakan hadirat Allah secara khusus. Dalam sebuah ibadah seperti ini Bapak Ibu, atmosfernya akan beda. Bapak Ibu sudah merasakan ya, pandemi COVID-19 memberi pelajaran yang banyak bagi kita. Ketika Bapak Ibu ibadah online di rumah, apakah sama dengan kita kumpul di sini Bapak Ibu? Beda ya, beda sekali. Itu sebab dalam hal ini Allah ajarkan hal ini. Jadi dalam sebuah perkumpulan umatnya, jangan kaget Bapak Ibu, tiba-tiba terjadi pencurahan Roh Kudus yang luar biasa. Karena memang ini sudah dituliskan di dalam Alkitab. Rasul Paulus mengatakan jangan tinggalkan jam-jam ibadah yang ada. Penting sekali Bapak. Karena kita ini adalah manusia sosial. Tidak bisa hidup sendiri. Amin Bapak Ibu. Termasuk dalam sebuah ibadah kita butuh satu dengan yang lain. Untuk kita dapat menikmati hadirat Allah yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, 3 hal penting dalam pembukaan di mana Yesus mau ajarkan doa Bapa kami. Minggu depan saya mau masuk dalam doa Bapa kami. Tapi malam ini biarlah kita dapat mengerti lebih dahulu Bapak Ibu. Ini yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Untuk kita mengerti. Itu sebab Yesus katakan berdoa, karena itu berdoalah demikian. Ada hal yang harus kita mengerti di dalam doa yang diajarkan. Yesus mau ajarkan, mengajarkan kepada kita. Tuhan itu hadir di mana-mana. Itu sebab ketika kita berdoa, kita harus sadar kita sedang berhadapan dengan Allah. Kita sedang berbicara dengan Allah. Dan lebih spesifik lagi Tuhan mau jelaskan. Tuhan ada di dalam kita.
Dan lebih spesifik lagi Tuhan, ayo dalam sebuah perhimpunan ada hadirat Allah secara khusus akan dinyatakan di tengah-tengah perhimpunan setiap umatnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Biarlah apa yang kita pelajari Bapak Ibu Saudara malam hari ini membuat kita semakin mengerti lagi. Minggu depan kita akan masuk di dalam doa Bapa kami. Betapa luar biasanya doa ini. Saya pernah dikirimi Bapak Ibu doa sebuah firman Tuhan disampaikan oleh hamba Tuhan. Hamba Tuhan menyatakan, dengan segala data di dalam Alkitab ya, saya nggak pelajari secara lanjut karena dia sudah memulai seperti ini. Doa Bapa kami di zaman sekarang sudah tidak relevan lagi. Waduh, Bapak Ibu. Saya bilang kok gini ya khotbahnya, saya dengerin sampai separuh. Karena dia sudah katakan doa ini gak relevan, Bapak Ibu saya sudah gak ada niat untuk meneruskan 1 jam lagi khotbahnya ya. Malas jadi doa Bapa kami kok gak relevan. Bapak Ibu kalau kita melihat runutan sejarah di Nikea itu kepala-kepala gereja seluruh dunia berkumpul Bapak Ibu menyatakan menjadi doksologi gereja adalah doa Bapa kami. Lah kalau yang diurapi oleh Tuhan sudah kumpul jadi satu, berdoa, mengambil keputusan doa Bapa kami sebagai doksologi gereja. Lah kalau hamba Tuhan ini menyatakan doa Bapa kami tidak relevan. Ya, wah aneh-aneh Bapak Ibu ya. Saya berpesan pada setiap umat-umat Tuhan mencari firman di YouTube nggak salah Bapak Ibu. Wah, saya senang sekali kalau jemaat cari firman-firman, mendengarkan firman. Tetapi saya berharap Bapak Ibu Saudara punya fondasi yang kuat. Karena hari-hari ini pengajaran-pengajaran ini membuat iman kita goyah. Amin. Ya, apalagi sekarang mulai digugat lagi. Apa kok Bambang yang di-share waktu? Oh ya, tentang Tritunggal. Tentang Tritunggal ya. Digugat lagi Bapak Ibu. Itu akan mengarahkan kita kepada suatu tujuan bahwa Yesus saat di dalam dunia itu manusia biasa. Dia bukan Tuhan. Banyak sekali lagi pengajaran-pengajaran Bapak Ibu. Tapi saya yakin jemaat GBDI Theophilus tetap berakar di dalam Tuhan. Amin. Biarlah pelajaran ini kita akan pelajari langkah demi langkah untuk kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Saya undang bangkit berdiri. Haleluya. Ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan sungguh Engkau. Sambil mengangkat kedua tangan kita katakan, ku sembah Kau Allah yang maha besar. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Allah yang maha besar. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau yang kudus kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan sungguh Engkau. Ku sembah Kau, ku sembah. Kami sembah Engkau Allah yang maha besar. Yesus keselamatanku. Haleluya. Keselamatan. Malam ini
ini kami naikkan pujian penyembahan karena Engkau ada di tengah-tengah kami. Hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Allah yang Maha Besar. Ya Tuhan, kami menyembah Kau Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib, ajaib Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Allah yang haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau. Ku sembah Kau, Dia ajaib, Dia ajaib. Dia mau masuk di dalam hidup yang hina. Dia tinggal di dalam kita. Dia Allah yang ajaib, layak disembah, layak diagungkan. Ku sembah Kau yang menjadi sumber kekuatan hidup kita. Ajaib Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Allah yang haleluya, 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 haleluya. Ku sembah Kau yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Kami merasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, sungguh Engkau. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yang sering menyakiti hati Engkau. Kami yang sering jatuh di dalam dosa. Tapi Engkau selalu hadir bagi kami Tuhan. Engkau selalu ada bagi kami. Engkau mau tinggal di dalam hati kami. Kami bisa hanya menaikkan pujian sembah kami malam ini hanya bagi Engkau. Hanya Engkau yang layak sembah kami. Hanya Engkau yang layak terima pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan meteraikan firman-Mu, kebenaran ini di dalam hidup kami. Kami tidak bisa menghindar dari hadirat.
Kami tidak bisa bersembunyi dari hadirat Allah. Biarlah kebenaran itu masuk di dalam kami Tuhan. Agar kami benar-benar menghargai dimanapun kami berada. Terlebih di dalam doa kami. Ada hadirat-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hadirat-Mu menyertai kehidupan kami Tuhan. Sepanjang kami berjalan di tengah-tengah dunia yang tidak ada kepastian. Tetapi hadirat Tuhan memberi kekuatan bagi hidup kami untuk kami dapat menghadapi semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang indah malam hari ini. Walaupun kami hanya terbatas oleh waktu, terbatas oleh kondisi cuaca. Tapi kami yakin Tuhan tidak akan menghalangi semangat kami untuk kami terus dapat menggali kebenaran firman-Mu. Pertemukan kami kembali minggu depan Tuhan. Kami ingin rindu lebih lagi mempelajari apa yang Engkau ajarkan bagi kami. Biar firman itu dapat bertumbuh di dalam kami. Dan firman itu menjadi rema di dalam kami. Benar-benar hidup di dalam kami. Menuntun setiap langkah hidup kami. Berkati setiap umat-umat-Mu yang hari ini malam ini telah hadir bersekutu bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati perjalanan pulang umat-umat-Mu. Tuhan sertai tibakan di rumah masing-masing dalam keadaan selamat. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri persekutuan malam ini. Kami mengucap syukur, kami mengangkat tangan, kami menerima berkat yang daripada Engkau. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, penyertaan oleh kuat kuasa Roh Kudus tinggal dalam kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.